صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam, semoga hajatnya dikabulkan Allah. Rezekinya dilancarkan oleh Allah. Penyakitnya diangkat oleh Allah. Yang belum nikah insya Allah diberi jodohnya. Yang sudah nikah semoga ditambah. Ami Fuad ikhlas aminnya. Saya doa belum selesai, yang sudah nikah semoga ditambah sakinah mawaddah warahmahnya. Berhubung bapak-bapak ini gatel pengen kawin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi kita di malam mulia ini. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad, imamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para penerus Rasulullah, para pewaris baginda Muhammad, para ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, para da'i yang hadir di majelis yang mulia ini, semoga mereka diberi sehat dan panjang umur. Wabil khusus kepada beliau Al-Habib Saleh Al-Habashi, Al-Habib Fadil, wa akhuh Al-Habib Hamid Ibn Al-Habib Abdullah bin Hamid Ba'agil, dan segenap para habaib Al-Habib Abdullah bin Syekh Abu Bakar, Habib Fuad bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang semoga insya Allah para habaib, para kiai, para ustadz sehat panjang umur. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para umara, para pejabat pemerintah yang hadir, khususnya kepada beliau Wakil Bupati Dompu Haji Syahrul Parsan STMT. Semoga Allah senantiasa jaga beliau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi usia beliau, dan semoga beliau mampu mewujudkan Dompu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang sejahtera dan Allah ridha dengan negeri tersebut. Amin ya rabbal. Para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pencinta Nabi Muhammad, pemburu syafaat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang malam ini kita berkumpul di majelis tabligh akbar untuk membumikan sholawat di bumi Nggahi Rawi Pahu sebagai bukti cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sholawat insya Allah maksiat minggat,
Dengan sholawat hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, hafidhakumullah wa ra'akumullah. Semoga kita semua dijaga oleh Allah. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita sama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad, yang mana solawat ini karena kita patuhin perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu, innallaha sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi. Yusalluna itu fi'il mudhari' yadullu 'ala taktsir wal istimrar. Pakai fi'il mudhari' menunjukkan Allah senantiasa sholawat dan akan terus sholawat kepada Nabi Muhammad. Para ulama ketika ditanya apa saat ini yang dilakukan oleh Allah, jawabannya sholawat kepada Nabi. Karena yusalluna 'alan nabi lil istimral wa takthir. Karena Nabi Allah memperbanyak dan sholawat terus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, al-mukhatab mukmin. Yang enggak mukmin enggak diajak ngomong. Yang punya iman kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad, inilah yang dituntut oleh Allah untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena tidaklah orang yang gemar sholawat kecuali dalam hatinya iman kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad. Tidak ada yang benci dengan sholawat kecuali hilang dari hatinya iman kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang yang beriman, sholawatlah kalian. Sallu fi'il amr, perintah. Kalau dari atas ke bawah itu perintah, kalau dari bawah ke atas namanya permohonan. Kita doa bermohon, kata perintah, ya Allah ampuni, itu perintah. Tapi karena dari bawah ke atas nampaknya adalah permohonan. Tapi kalau dari atas ke bawah kata perintah itu adalah satu perintah. Dalam usul bisa wajib, bisa sunnah. Tapi sepakat ulama bahwa sholawat kepada Nabi dengan sighah sallu adalah wajib. Wajib hadirin kita bersolawat, sallu alaihi. Salawatlah kalian kepada baginda Muhammad. Hanya nanti ulama beda pendapat wajibnya sholawat itu di mana. Ada 5 pendapat ulama. Yang pertama pendapat ulama Imam Syafi'i, imam kita semua. Imam Syafi'i mengatakan wajib sholawat fi kulli sholat, di setiap sholat. Sholawat kayak kita sekarang ini sunnah hadirin. Yang wajib itu kalau kita sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu wajib. Sholat yang gak pakai sholawat gak sah sholatnya. Itu pendapat Imam Syafi'i. Orang apabila sholat mau 10 rakaat, 100 rakaat, berapapun dilakukan tanpa sholawat sama Nabi Muhammad di tasyahudnya, niscaya sholatnya tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu. Nah kita semua ini mazhabnya Imam Syafi'i. Maka kita meyakini sholawat yang wajib di sholat, selain sholat seperti kita malam ini, sholawatnya sunnah. Makanya yang istiqomah sholawat seperti ini jangan lupa, sholat di sholat, sholawat di sholatnya juga jangan lupa. Anak muda-muda Masya Allah hadir sholawat pulang jam 1 malam, subuhnya jam 8 hadirin. Sholawat yang sunnah sampai jam 1 malam. Sholawat yang wajib, sholat subuh hilang. Ini ada perempuan pakai bikini tapi pakai cadar. Kira-kira sinting apa gila? Perempuan pakai cadar tapi celana pendekan, sinting apa gila?
Ini cadar sunnah, nutup aurat wajib. Sholawat seperti kita malam ini sunnah, dalam sholat makanya kalau ada orang sholawatan pulang jam 1, subuh jam 8, sinting apa gila? Ada nggak yang hadir di sini kayak gitu? Tolong colokin matanya itu orang. Wajibnya kita sholawat di dalam itu pendapat yang pertama. Pendapat kedua ada yang mengatakan sholawat wajib seperti haji, seumur hidup sekali, ini paling ringan. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Allah wajibkan untuk manusia haji sekali seumur hidup. Begitu juga pendapat sholawat wajib sekali seumur hidup, yang lainnya semua sunnah. Ala kulli hal ini pendapat ringan. Semoga orang-orang yang nggak gemar sholawat dapat syafaat pendapat yang ini. Ini paling ringan pendapat, seumur hidup sekali. Yang ketiga, sholawat itu wajib ketika nama Nabi Muhammad disebut. Ada dua pendapat, ada dua riwayat. Yang pertama, Rasulullah bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang pelit itu orang yang apabila namaku disebut di telinganya, kemudian lisannya nggak sholawat kepadaku, itu pelit, kata Rasulullah. 1 dibalas 10, 10 dibalas 100, tapi kok nggak mau? Ini pelit. Udah masuk Islam gara-gara Nabi, selamat dunia akhirat gara-gara Nabi, tapi ketika nama Nabi disebut dia diam, nggak bergetar hatinya. Ini pelit, kata Rasulullah. Dalam riwayat yang lain agak keras dikit ini hadisnya, mirip. Ketika Rasulullah naik mimbar, amin, amin, amin 3 kali. Turun dari mimbar Rasulullah, ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, saya dengar kau amin, tapi saya nggak dengar siapa yang doa. Kata Rasulullah, yang doa Jibril. Kaget sahabat, bayangin hadirin, yang doa Jibril afdolnya malaikat, yang ngaminin Nabi Muhammad afdolnya Nabi dan Rasul. Ini kira-kira apa doanya? Pertama, katanya malaikat gini, ab'adahullah man dzukir indahu wa man dzukirta indahu falam yusalli alaika ya Rasulullah. Katanya malaikat, ya Rasulullah, semoga jauh orang dari rahmatnya Allah apabila disebut namamu nggak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Makanya ada pendapat ulama, kalau nama Rasulullah disebut wajib solawat. Walaupun ini bukan madhab kita Syafi'i yang wajib, tapi setidaknya apa yang membuat sulit kalau kita disebut nama Nabi Muhammad untuk serentak solawat kepada Rasulullah. Orang-orang yang muta'alliqin bil Habib sallallahu alaihi wasallam dulu jangan lagi nama Nabi Muhammad solawat. Kalau namanya Rasulullah itu disebut berdiri langsung mahalul qiyam, ta'ziman li janabihi syarif, memuliakan nama Nabi Muhammad. Kita aja lihat bendera dikibarkan nggak kuat, kita berdiri untuk mengaguminya. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Maka itu pendapat yang ketiga tadi, setiap kali nama Nabi Muhammad disebut. Yang keempat, pendapat setiap majelis, nggak ada majelis apapun, mau majelis perwakilan rakyat, mau majelis maulid. Kalau majelis maulid dibahas, majelis apapun, kita kalau duduk bareng orang terus tempat duduk itu nggak ada sholawatnya sama Nabi, kata Nabi SAW, majtama'a qaumun wa ma tafarraqa min majlisin, tidak kumpul kemudian mereka dari sekelompok majelis tersebut tanpa sholawat kepadaku, kecuali akan membuahkan penyesalan untuknya nanti di akhirat. Makanya kalau di Jawa, nggak tahu kalau di Bima, setiap majelis apapun itu mesti tutupnya dengan sholawat. Sholawat kalau di Jawa, kalau di kampung saya namanya sholawat usriyah, sholawat ngusir. Sebab kalau nggak disolawatin nggak pulang-pulang orang-orang itu. Sudah dikasih jajan, sudah dikasih semua, misi aja nggak berdiri-berdiri. Kemudian disolawati, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi, baru pulang. Ini sholawat ada dalilnya hadirin.
Orang-orang dulu itu di majelis apapun setelah selesai Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi, baru mereka pisah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan kalau kita keluar dari majelis tanpa sholawat sama Nabi Muhammad membuahkan penyesalan nanti di hari kiamat. Maka itu kalau apabila majelis tanpa sholawat penyesalan, kebalikannya majelis sholawat akan membuahkan kebahagiaan kelak nanti di hari kiamat. Amin Allahumma. Yang terakhir hadirin, dalam doa ada ulama yang mewajibin sholawat sebelum doa, karena ada nasnya hadis yang mengatakan barang siapa yang berdoa memulai dengan hamdalah dan sholawat kepada Nabi, menutupnya dengan hamdalah dan sholawat kepada Nabi, insya Allah doanya enggak ditolak oleh Allah. Makanya orang-orang dulu, para habaib, para kiai itu kalau disuruh mimpin doa, pertama langsung bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, Rabbana hab lana min doa ditutup wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini nggak ngawur, ini ada nasnya. Bahkan ada pendapat yang mewajibkan sholawat membuka dan menutup doa. Ini ada di kitab Minhaj al-Imam Nawawi, di syarahnya. Sholawat seperti itu, pendapat 5 yang mewajibkan, tempatnya beda. Nah kita semuanya mazhab Syafi'i, kita banyakin sholawat kepada Nabi, tapi ingat kewajiban sholawat dengan Rasulullah ketika kita sholat 5 waktu. Semoga Allah kabulkan sholawat kita kepada Nabi Muhammad. Sallu alaihi wasallimu taslima, dan salamlah kepada beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam, mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadirin. Dan kalau ngucapin salam sama Nabi itu pakai kaful khitab lil hudur, bukan assalamu alaihi ya Rasulullah, tapi assalamu alaika. Kenapa kok pakai K? K itu orangnya harus ada. Dalam bahasa Arab kalau K itu ada, salamu alaika itu ada. Nah sekarang kita ini mau sholawat assalamu alaik, mana nabinya hadirin? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hayyun. Nabi itu hidup di kuburnya, sebagaimana sepakat ulama yang mengatakan orang syuhada. Kita mengatakan la tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat, jangan kau kira orang yang mati syahid mereka itu adalah orang-orang yang mati, bal ahya, mereka hidup. Mereka hidup dan dapat rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berpindah dari kehidupan dunia ini ke kehidupan barzakh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar salam kita, baik yang di sini maupun yang di Hujrah Syarifah. Sebagaimana dalam riwayat, tidaklah orang salam kepadaku kecuali dikembalikan untukku ruhku, dan aku jawab salam tersebut bagi orang yang salam kepada baginda Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sholawat kepada Nabi. Kemudian hadirin, sholawat sama Nabi yang diulang dan sering itu dalilul mahabbah, bukti cinta. Karena ulama mengatakan man ahabba syai'an aktsara min dzikri, orang yang banyak nyebut-nyebut sesuatu itu tanda cinta dengan sesuatu tersebut. Nah kita yang ngaku cinta sama Nabi perbanyak menyebut riwayat Nabi Maulid dan memperbanyak sholawat kepada beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya orang yang banyak sholawat itu Habib Abdullah bin Husin bin Tahir yang ngarang kitab Sulamut Taufik. Tahu nggak kitab Sulamut Taufik hadirin? Nggak tahu. Kalau Instagram tahu nggak? Kita ini masya Allah kadang habaib juga nggak tahu kitab Sulamut Taufik ini, padahal kitabnya mereka, mbah-mbahnya mereka. Karangannya Habib Abdullah bin Husin bin Tahir punya kitab namanya Sulamut Taufik. Kalau kiai pondok Jawa nggak ada yang nggak tahu. Semua di pesantren Jawa baca kitab itu. Beliau itu punya kitab namanya Sulamut Taufik, dan beliau ini ilmunya manfaat.
Kalau yang habaib mungkin tahu, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin farij. Ini qasidahnya Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Habib Abdullah bin Husin bin Tahir ini hadirin banyak sholawatnya sama Nabi, banyak zikirnya sama Allah. Sholawat banyak, zikir banyak, baca Quran banyak. Sampai ketika mau meninggal dunia diingetin oleh istrinya. Kan sunnah kan orang mau sakratul maut itu diingetin la ilaha illallah, itu sunnah. Ini istrinya ngingetin beliau la ilaha illallah, dilihatin aja sama Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Kemudian istrinya tanya, Habib kenapa kok diem? Beliau tanya, kamu ini mau apa? Mau ngingetin aku zikir? Kalau kau cuman mau menjalankan sunnah Nabi Muhammad, lakukan, karena sunnah itu memang talqinu zikir fi sakaratil maut. Tapi kalau kau mau melakukan itu ngingetin aku sama Allah, salah alamat. Fa inna dzikrullah qad imtazajat bidami wa lahmi. Karena zikir kepada Allah sudah bercampur di darah dan dagingku. Di antara zikir beliau itu sebelum tidur akan saya ijazahkan di sini. Siap menerima ijazah? Beliau sebelum tidur la ilaha illallah 25.000 kali. Ya Allah 25.000 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 25.000 kali. Ayo ngomong gobiltul ijazah. Kita baca sampai maulid tahun depan belum habis hadirin. Gimana hadirin? Mau tidur itu la ilaha illallah 25.000 beliau. Sholawat 25.000 itu cuman zikir mau tidurnya. Gimana sehari-harinya beliau. Maka itu orang yang cinta itu banyak nyebut orang yang dia cintai. Di antaranya adalah bersolawat kepada beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang kalau sudah banyak solawat, nanti buahnya akan merasakan nikmatnya iman kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman." Orang itu kalau sudah mendapatkan 3 hal ini baru bisa merasakan nikmat iman. Iman ini kenikmatannya hadirin lebih nikmat dari dunia dan segala isinya. Cuman kadang kitanya yang nggak bisa nikmatin. Kenapa kita nggak bisa nikmatin? Tadi ini karena syarat menikmati iman, manisnya iman itu nggak ada sama kita hadirin. Kata Nabi yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, orang kalau mau merasakan nikmatnya iman, Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari segala-galanya. Kalau kita masih lebih cinta harta kita, lebih cinta keluarga kita, lebih cinta rumah kita, lebih cinta segala-galanya dari Allah dan Nabi-Nya Muhammad, nggak akan merasakan nikmatnya iman. Hadirin, Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaihi minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ini udah jelas ini. Kalau apabila bapak kalian, anak kalian, saudara kalian, istri kalian, keluarga kalian, harta kalian, perdagangan kalian, jabatan kalian, rumah kalian lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya, dan lebih kau cintai dari jihad di jalan Allah, tunggulah murkanya Allah. Tidaklah orang yang memuliakan, mendahulukan itu semua dari Allah dan Rasulnya kecuali kaumul fasikin, gak akan merasakan nikmat iman. Ya Allah, gimana kita mau merasakan nikmat iman? Jabatan kita lebih dulu dari Allah dan Rasulnya, harta kita lebih dulu, fanatik kita lebih dulu dari Allah dan Rasulnya. Maka itu kita selalu ditekankan untuk mencintai Allah dan Nabi-Nya lebih dari segalanya. Ini ada satu riwayat hadirin,
Ada suatu orang sahabat Nabi ini nggak bisa hijrah sama Nabi. Kenapa? Karena sukunya nggak rela. Kalau kamu hijrah sama Nabi, kamu dan keluarga saya bunuh. Tapi ini sahabat sangat cinta kepada Rasulullah hingga akhirnya ketika Nabi hijrah dia nggak bisa tidur, tiap hari nggak bisa tidur. Pisah sama Nabi ini belum mati duluan hadirin. Orang kalau sudah cinta itu gitu hadirin. Saya punya jamaah di Malang sana itu cintanya sama rokok dan kopi. Ketika masuk rumah sakit, kata dokter kalau mau sembuh jangan merokok, jangan ngopi. Kata jamaah saya, kalau gitu belum mati duluan saya. Kalau sudah cinta, dilarang dengan yang dia cintai, mati duluan. Ini juga gitu sahabat. Ketika dipisah dari Nabi Muhammad, katanya apa ini, saya belum mati duluan. Kalau sudah nggak bisa bersama Nabi Muhammad, nggak bisa tidur malam. Akhirnya hadirin, beberapa hari kemudian nekat ini sahabat, udah nggak mau tahu. Dia bawa barangnya, dia bawa kendaraannya, malam-malam jam 1 malam keluar dari rumahnya ingin berhijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Tapi nggak taunya sahabat ini sudah bisa dibaca oleh kaumnya. Jam 1 malam udah mau keluar dari kota Mekah, nggak taunya ditangkap. Sudah mau dibunuh, kata dia, kalian ini kalau bunuh saya dapat apa? Kalian melarang saya hijrah ini buat apa? Aku ini untungnya apa? Kalau yang kau inginkan rumah, ambil rumahku, aku hadiahkan buat kalian. Kalau yang kau inginkan harta, ambil bekalku, semua uang yang sudah aku bawa, ambil semuanya. Kata mereka, ya udah, kalau rumah dikasihin kita, harta dikasihin kita, kalau perlu bajunya suruh copot kasihin kita, kudanya kasihin kita, ya udah suruh aja dia hijrah, paling tengah jalan mati nih orang. Kemudian ya udah diberikan semua, disisakan cuma 2 kain buat sahabat ini. Satu nutup bawah kayak orang umroh itu, kain ihram, satu nutup bawah, satu nutup atas. Jalan ini sahabat sampai dibantu orang sampai Madinah, dijemput Rasulullah. Ketika ketemu Rasulullah dipanggil oleh Rasulullah, ya dzal bijadain, wahai sang pemakai 2 helai kain. Saking cintanya sama Rasul, semua hartanya, rumahnya, kendaraannya, keluarga ditinggalkan demi Rasulullah. Tapi apa hasilnya? Sahabat ini hidup bersama Nabi di surga karena cintanya dengan Nabi Muhammad. Dia tinggalin segala-galanya nggak apa-apa karena semua nggak lebih mulia dari Rasulullah. Suatu saat sakit ini sahabat dan akhirnya meninggal dunia ini sahabat hadirin. Ketika meninggal dunia kata Rasulullah, jangan ada yang mandiin karena saya sendiri yang mandiinnya. Setelah dimandiin, dikafanin, ketika mau dibawa ke liang lahat untuk dikubur, kata Nabi Muhammad, saya sendiri yang antarkannya. Ketika para sahabat mau masuk ke liang lahat, Rasul mengatakan, jangan masuk, aku sendiri yang akan masuk mengantarkan jenazahnya. Kemudian Rasulullah turun di jenazah tersebut. Ketika Rasulullah membawa turun ini sahabat Dzulbijadain, para sahabat nangis sambil mengatakan, beruntung kau wahai Dzulbijadain, ketika engkau mati dan dikubur, terakhir yang menyentuh jasadmu adalah beliau baginda Muhammad. Gak ada kemuliaan di muka bumi ini seperti kemuliaan yang diraih oleh Dzulbijadain. Uang berapa kita bisa meraih itu semua hadirin? Jabatan apa yang bisa membuat kita mendapatkan kemuliaan itu hadirin? Dzulbijadain ketika masuk ke liang lahat dipeluk oleh Rasul dan dia sendiri yang menurunkan jasadnya. Sahabat sampai mengatakan, raitani makanak ya Dzulbijadain, kalau umpama aku bisa gantikan kau, aku gantikan wahai Dzulbijadain. Semua orang bercita-cita seperti apa yang kau dapati Dzulbijadain. Cukup sampai di situ? Belum hadirin. Ini sudah kemuliaan, gak bisa dibandingkan kemuliaan manapun. Rasulullah letakkan jasad, Rasulullah mulai tutup,
Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan mengatakan dalam doanya, Allahumma ardha an dzil bijadaini fa inni amsaitu bihi radin. Ya Allah, ridhai sahabatku dzil bijadain, karena sesungguhnya aku Muhammad ridho kepadanya. Nangis sahabat, ya Allah, nikmat betul dzul bijadain. Pertanyaannya, dzul bijadain meraih itu semua karena apa? Karena di tengah malam itu lebih cinta Nabi Muhammad dari kudanya, lebih cinta Nabi Muhammad dari rumahnya, lebih cinta Nabi Muhammad dari keluarganya, dari tanah airnya bahkan. Maka itulah yang didapatkan dzul bijadain. Apa yang kita akan dapatkan kalau Rasulullah kita jadikan nomor 4 dalam hidup kita? Kita lebih pilih harta kita, lebih pilih popularitas kita, nama kita, kita lupakan Nabi Muhammad. Maka itu kalau mau merasakan nikmat iman, duluin Rasulullah, duluin beliau baginda Muhammad. Nabi SAW dalam hadis yang lain, sebagaimana dikutip Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ahmad bin Ali, dalam kitabnya Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad, cinta seseorang kepada Nabi itu bisa diwujudkan dengan 3 hal. Yang pertama, pilih perintah Nabi daripada yang lain, itu baru cinta. Kalau perintah Nabi ini bertentangan dengan perintah si manusia manapun, dulu kan Rasulullah. Itu namanya cinta. Orang anak-anak pemuda sekarang ini kalau sudah jatuh cinta, hadirin Masya Allah, kata kekasihnya itu nomor 1, hadirin. Sampai diajak ketemuan jam berapapun ya berangkat. WA bunyi jam 2 malam, sayang ketemuan yuk, siap. Bukan siap lagi pakai A siap. Di mana? Kuburan Cina, bismillah. Sudah nggak waras, hadirin. Orang kalau sudah cinta, number 1 ini kekasihnya. Segala hal yang diingat Rasul, bukan Rasulullah tapi kekasihnya. Kita itu kalau mau makan baca doa, setelah makan baca doa, mau kamar mandi baca doa. Tapi kalau orang udah jatuh cinta, mau apa tuh semua laporan sama kekasihnya. Sayang, sudah makan? Sudah. Sayang lagi di mana? Di majelis. Sayang sudah sholat? Ini lagi sujud. Itu cinta, hadirin. Itu cinta memang. Nah, kita ini cinta sama Nabi SAW. Kita nggak ingat Nabi Muhammad. Makan Nabi kayak apa nggak tahu. Doa Nabi mau makan mau tidur apa nggak tahu. Semua ditinggalkan. Itu cinta? Nggak ada. Minimal orang cinta sama Nabi bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Karena itu ajaran Nabi Muhammad. Kelihatan cermin langsung Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi, ajaran Nabi Muhammad. Mau tidur bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ajaran Nabi Muhammad. Ingat semua. Kenapa? Karena ini perintah kekasihnya Muhammad. Ini yang pertama, hadirin. Yang kedua, kata Rasulullah, an yakhtar mujalasat habibihi ala mujalasat ghairihi. Orang cinta itu lebih senang duduk dengan kekasihnya daripada yang lain. Orang kalau cinta sama Nabi, hadir di majelis ini 2 jam 3 jam itu betah, nggak mikir pulang. Kalau pas begitu sholawat pulang sedih, itu baru cinta. Tapi kalau ini sholawat Habib Soleh lama bener nggak habis-habis, belum cinta. Apalagi yang ngomong itu Habib ceramahnya panjang nggak habis-habis, itu benci sama Rasulullah, itu hati-hati. Orang kalau cinta itu kayak bapak-bapak lihat main bola, 2 kali 45 menit begitu habis, ya Allah cepet banget, 2 jam hadirin. Ini cinta. Saya pernah diundang ke Batam, Maulid Nabi. Jam 8 saya siap, mau diundang ini siap, jam 8 udah siap di hotel. Saya WA panitia, assalamualaikum saya sudah siap, saya tunggu di lobi. Maaf Habib, belum.
Habib nanti kami jemput jam 2:04 malam. Hah? Ini undangan pengajian apa ngerampok hadirin? Belum pernah saya seumur umur undangan jam 2 malam ini. Jam 2, nggak salah, enggak Habib. Kayak saya nggak tahu, kalau tahu dari awal nggak mungkin hadir saya. Nah, sekarang nggak bisa nggak hadir, mau nggak mau hadirin. Kalau nggak hadir pulang saya nggak bawa apa-apa hadirin. Ya udah saya tidur, jam 2 malam saya bangun, jam 2:04 dijemput di lobi. Jam 2:30 itu saya datang pas mahalul qiyam, ya Nabi salam, 2:30 malam. Selesai sholawat saya tanya kiainya, Pak Kiai, nggak ada waktu lain apa buat maulidnya? Jawaban kiainya, maaf Habib, ada. Cuman kami ini pencinta Nabi Muhammad. Kami taunya Rasulullah itu lahir malam 12 Rabiul Awal dan malam ini 12 Rabiul Awal. Kami taunya Rasulullah itu lahirnya sekitar sebelum subuh wa gubaila fajrin abrazat syamsul huda. Rasulullah itu lahirnya jam 2:30, jam 3 malam Habib. Maka itu kami ingin menyambut lahirnya Nabi Muhammad di detik-detik lahirnya Rasulullah. Orang bilang saya sinting, orang bilang saya gila Habib. Tapi saya jawab, demi Allah saya nggak sinting dan gila. Yang sinting dan gila itu yang bangun jam 2 malam melihat Arsenal sama Manchester United. Betul. Lihat bule main bola jam 2 malam bangun. Seumur-umur qiyamul lail nggak pernah. Piala dunia istiqomah tiap malam jam 1, jam 2 malam. Ini cinta hadirin. Ini baru cinta. Pilih majelisnya Nabi Muhammad dari majelis yang lain. Majelisnya Rasulullah itu apa ya? Majelis yang kita hadiri malam ini, majelisnya Nabi Muhammad. Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban itu pulang dari majelisnya Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid Simtud Durar. Sampai di jalan beliau ditanya, Habib min enji, dari mana kau Habib? Jawabannya bukan dari Habib Ali Habsyi, jitu min indi Rasulillah. Aku datang dari Rasulullah. Habib, antum ini waras enggak? Mana Rasulullah 1000 tahun yang lalu kok ditanya dari mana, bilang dari Rasulullah. Jawaban beliau, bukankah setiap majelis yang di situ ada warisan Nabi Muhammad adalah majelisnya Rasulullah? Bukankah Imam Sahal Tasturi mengatakan man arada an yandur ila majalisil anbiya fandur ila majalisil ulama. Yang mau tahu majelisnya para nabi, hadir majelis para ulama. Ini kita yang hadir majelis seperti ini kuat, betah, berarti cinta dengan Nabi Muhammad. Tapi ibu-ibu ini Masya Allah, kalau sudah hadir majelis kayak gini lama dikit, asam auratnya kumat, kolesterol naik. Iya, tapi kalau hadir di majelisnya film India yang main Shah Rukh Khan radhiyallahu anhu, 3 jam hadirin, 3 jam ke kamar mandi aja di jamak takhir. Anaknya ngomong, diam, khusyuk. Kalau main film ya karena memang cinta sama bintang film India, jadi seperti itu. Kalau cinta sama Nabi Muhammad, itu orang-orang kalau hadir majelisnya Habib Ali Habsyi Sahibul Maulid. Saya ini baca kitab manakib ini heran, karena saya nggak ngerasain hadirin. Kalau saya ngerasain mungkin saya nggak heran. Tahu nggak, orang-orang yang duduk sama Habib Ali Habsyi ini, kalau baca maulid, beliau mengatakan apa? Laukana ahlul jannah fil jannah mithli ma nahnu fihi lakanu fi aisyin thayyib. Kalau orang di surga itu rasanya nikmatnya seperti hadir majelis maulid ini, berarti memang surga itu enak. Sampai berpikir bahwa majelis ini lebih indah dari surga. Karena apa hadirin? Karena mereka yakin surga itu enaknya kalau ada Rasulullah. Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa li kaunil hibbi fihi khayyama. Surga itu nggak buat saya pengen masuk, kecuali ada Nabi Muhammad yang buat saya pengen masuk. Al-Imam Al-Alusi ketika ditanya siflil jannah tusyawwikuni ilaiha, sifatkan surga kepadaku yang buat aku rindu, jawaban beliau fiha Rasulullah.
surga ada Nabi Muhammad. Ada orang bilang ini lebay hadirin. Apanya yang lebay? Lah masa orang surga kok pilih Nabi Muhammad? Nabi Adam ini tanya sama Allah. Ketika namanya Muhammad, nama Ahmad ada di surga, tanya manhu ya Allah. Siapa ini Muhammad ya Allah? Jawabannya laulahu laktuka ya Adam wa ma khalaqtul jannah. Itu Nabi yang kalau bukan karenanya aku nggak ciptakan engkau wahai Adam, dan aku nggak ciptakan surga. Surga ini diciptakan buat Nabi Muhammad. Makanya orang yang pintar pilih Muhammad daripada surga. Kenapa? Karena surga buat pencinta Nabi Muhammad. Makanya duduk di majelis Rasulullah itu enak hadirin. Kecuali kalau kita nggak cinta, ini yang repot. Kalau kita sudah cinta sama Nabi, majelis ilmu nggak ngantuk hadirin. Ini kalau sudah majelis fikih, majelis ini warisan Nabi dibagi, ngantuk aja. Karena nggak cinta. Tapi kalau cinta, niscaya dia akan senantiasa bahagia dengan warisan orang yang dicintai. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan bukan cuma itu, mau berkorban untuk warisan Rasulullah hadirin. Orang kalau sudah cinta nggak masuk akal. Beberapa saat yang lalu saya lihat di Instagram itu hadirin, ada penyanyi Amerika namanya Elvis Presley. Tahu? Berarti antum sudah tua. Yang tahu ini orang tua-tua saja hadirin. Ada penyanyi namanya Elvis Presley, tahun berapa? 60-an atau tahun 60-an dulu. Ini yang lahir 80-an ini nggak tahu. Elvis ini kaos kutangnya itu dilelang, laku 5 miliar. Coba dipikir, kaos kutang 5 miliar ini waras apa yang beli? Coba sekarang Ami Fuad kaos kutangnya kita lelang. Nggak ada yang mau beli buat lap ya. Kenapa hadirin? Orang itu hadirin, kalau sudah cinta, tidak ada nilai buat orang yang dia cintai, dia hargai mati-matian. Begitu juga Ronaldo, waktu datang ke Jakarta, dia pakai bajunya yang dipakai Piala Dunia, yang mau foto bayar 5 juta. Sekali foto 5 juta, yang antri umat Islam 1000 orang. 5 miliar Ronaldo dapat untung cuman gara-gara orang-orang yang tabarukan dengan bajunya Ronaldo. Baju Ronaldo 5 juta dibayar, TPQ 20.000 sebulan masih ditawar. Ada nggak yang gitu ibu-ibu biasanya? Subhanallah bu. Kebangetan kita ini hadirin dalam mencintai Rasulullah. Warisannya sampai nggak kita hargai, pewarisnya nggak kita hargai. Kenapa? Karena kita nggak cinta dengan Nabi Muhammad. Terakhir kata Rasulullah, wa an yakhtar ridha habibihi ala ridha ghairi. Orang itu kalau cinta memilih ridha kekasihnya daripada yang lain. Kita ini hadirin kalau udah cinta dengan seseorang, orang mau bilang pantas nggak pantas buat kita nggak usah peduli. Yang penting orang yang kita cintai bilang baik, bilang bagus, kita pakai. Demi mirip dengan yang dia cintai, nggak masuk akal dilakukan hadirin. Zaman saya masih muda dulu, saya kalau pakai jeans robek itu langsung saya buang. Zaman sekarang dijual yang laku yang robek. Ini sinting apa gila hadirin? Kenapa dia robek dibeli? Karena mirip dengan orang-orang yang dia cintai. Karena mirip dengan orang yang dia cintai, maka dia nggak peduli. Mau pantas nggak pantas hadirin. Kalau sudah seneng dengan artis bule-bule barat itu, masya Allah, rambut disemir merah ikut merah, kuning ikut kuning, hijau ingat hijau. Kalau bule itu putih mancung pantas. Orang dompu kayak gitu kayak setopan jalan hadirin. Nggak ngaca apa gimana itu? Niru kadang-kadang mereka berani. Kenapa? Karena sudah cinta. Yang penting dia mirip ridho kekasihnya nomor 1. Orang cinta sama Nabi Muhammad juga gitu hadirin.
Dia nggak mau peduli. Orang mau bilang pantas nggak pantas saya pakai kopiah, pakai sarung. Orang bilang pantas nggak pantas saya kerudung yang rapi. Orang yang cinta sama Nabi Muhammad nggak bakalan dia akan membuka kerudungnya. Kenapa? Ridho Nabi di situ. Ini ibu-ibu buktikan cintanya kepada Nabi. Jangan masya Allah jilbab rapat, celananya juga rapat hadirin. Anda nggak yang gitu? Kelihatannya di Dompu nggak ada. Di Malang banyak. Pakai jilbab tapi celananya rapat. Maaf hadirin. Dulu Rasulullah itu ketika perintahkan ayat hijab, para sahabat perempuan itu ketika dapat perintah hijab pakai baju longgar, saking longgarnya kalau berdiri itu nggak tahu orang mana depan mana belakang, saking longgarnya itu. Kalau berdiri gini kal ghirban, seperti burung gagak yang berdiri nggak ada yang tahu mana depan mana belakang. Lah kalau sekarang kalau berdiri apa yang nggak kelihatan, depan belakang atas bawah bahkan dalamnya kelihatan. Betul. Cinta sama Nabi yang seperti itu nggak ada hadirin. Dia pilih ridho orang. Dia kalau pakai longgar nggak pantas. Dia pikirnya orang aja, ridho orang. Makanya orang kalau mau bahagia di dunia hidup akhirat, mau apapun lihat kira-kira yang saya lakukan diridhoi atau tidak oleh Nabi Muhammad. Karena dia kekasihku, dia pemberi syafaatku kelak nanti yaumil qiyamah. Yang lain ini mau ridho nggak ridho udah nggak usah ngurus. La yusminu wa la yughni min ju'. Ridhonya orang-orang ini nggak manfaat hadirin. Nggak ada manfaat di dunia apalagi akhirat. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Cari ridho Rasulullah, dijalankan syariatnya, hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kemudian kalau orang mau merasakan nikmat iman, Allah dan Rasul nomor satu. Nomor dua, an la yuhibbal mar'a, tidak mencintai seseorang kecuali mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada orang itu karena Allah. Orang cinta sama orang lain itu macam-macam. Ada yang cinta dengan pejabat supaya dapat proyek, cinta sama orang kaya supaya gampang hutang. Ada yang cinta dengan supaya meminang dikasih, cinta dengan seseorang calon mertua supaya dapat anaknya. Cintanya ada timbal baliknya. Katanya Imam Abdullah bin Al-Hawi Al-Haddad, cinta yang paling murni itu cinta kepada kaum solihin, cinta kepada para aulia. Karena enggak lain kecintaannya hanya karena Allah. Man ahabba rajulan solihan faka'annama ahabballaha azza wajal. Orang cinta orang soleh hakikatnya karena cinta kepada Allah. Mau apa? Kita dekat sama orang soleh, dekat sama ustadz supaya dapat uang? Nggak ada. Ustadz ini mana punya uang, utang yang banyak. Ustadz para habaib ini masya Allah hadirin, kalau sudah bulan maulid ini aja masya Allah subur-subur badannya, undangan banyak. Nanti kalau bulan Safar masya Allah kurus dengan sendirinya. Bulan Safar ini ya Allah, makanya ada yang bilang bulan sial. Betul, memang sial, gak ada undangan. Banyak habaib itu kiai kalau sudah bulan Safar gak pakai diet, udah diet sendiri hadirin. Bulan maulid masya Allah mekar lagi. Kita cinta sama ulama, cinta sama aulia wasolihin. Hadir holnya Habib Fulan, hadir holnya Kiai Fulan. Karena apa kita ingin? Nggak ada, karena kita tahu ini orang dicintai Allah, ini orang dekat sama Allah. Aku cintai karena Allah. Itulah cinta yang murni karena Allah. Makanya kita hidup di dunia ini kalau nggak cinta sama kaum solihin, sengsara kita hadirin. Kita sholat aja diminta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berikanlah aku jalan yang benar, yang lurus, jalan yang kau berikan kepada mereka. Siapa? Kaum solihin. Wa man yuti'illaha war rasul ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Dalam doa kita tiap hari minta sama Allah jalan di jalannya orang-orang soleh. Makanya cinta dengan orang soleh hadirin.
Anak-anak kita ini mesti dari sekarang kita didik hatinya cinta kaum solihin. Kalau enggak, kemasukan cinta dengan orang-orang yang dimurkai Allah. Kita ini kadang-kadang ngapa enggak malu hadirin punya anak kenal cucu Nabi enggak? Kenal sahabat Nabi yang jumlahnya 124.000 enggak? Tapi kalau yang namanya pemain bola, Masya Allah, manakibnya apal hadirin. Sejarahnya apal, sampai ukuran sepatu bolanya aja tahu. Ini hijrah dari sini ke sini, dari sini ke sini, apal semua. Tapi untuk Nabi Muhammad, para aulia wa sholihin, mereka nggak kenal hadirin. Aib buat kita, ngaku muslim, ngaku umat Nabi Muhammad, tapi kita nggak bisa menjadikan anak-anak kita mengidolakan Nabi dan para aulia wa sholihin, orang-orang soleh, para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Anak kita lebih kenal artis, lebih kenal pemain bola, bahkan yang diidolakan pemain bola maupun artisnya seumur hidup kadang sujud sekalipun sama Allah nggak pernah. Dan itu yang diidolakan anak-anak kita. Nggak malu nanti kita menghadap kepada Allah ketika ditanya oleh Allah, kau penuhi hati anakmu dengan kecintaan kepada siapa? Makanya majelis yang mulia ini, majelis Maulid Nabi, adalah salah satu cara menumbuhkan cinta kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang salihin, yang dicintai Allah dan Rasulnya, para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, kalau mau merasakan nikmatnya iman, an yakroha an ya'uda fil kufri kama yakroh an yugdhafa finnar. Ini hadis buat para sahabat. Orang yang imannya itu nikmat, bisa rasakan nikmat iman, adalah orang yang nggak mau, nggak pengen, jijik, risih untuk kembali kepada budaya kekafiran. Sebagaimana dia risih, jijik untuk dimasukkan ke neraka. Apa budaya kekafiran ini? Hadirin, ini lagi rame boikot ini. Boikot produk orang-orang yang pendukung Israel. Setuju? Saya setuju. Walaupun boikot itu dibagi dua. Ada boikot ikhtiari, ada ittirori. Boikot ikhtiari adalah punya uang dan dia nggak mau beli barang-barangnya pendukung Israel. Ada lagi namanya boikot ittirori. Dia memboikot karena memang dompetnya yang memboikot dia. Mau beli nggak bisa, jadi pura-pura boikot. Orang boikot karena tahu ini membantu perusahaan ini, membantu Israel menghabisi saudara kita Palestina. Kita boikot. Jangan makan produknya, jangan beli. Tapi kalau sudah ada ya udah dipakai. Jangan dibuang, itu juga salah. Tapi hadirin, ini boikot ini saya setuju. Tapi yang aneh, boikot barangnya, budayanya nggak diboikot. Oh, makanan itu punyanya Yahudi, itu punya Yahudi. Besok ngawinkan anaknya caranya Yahudi. Laki perempuan kumpul, pakai baju Masya Allah putih, yang satu pakai jas. Apa itu caranya salafus soleh? Fakil muqaddam dulu zuat kayak gitu, nikah kayak gitu. Yang nikah kayak gitu tuh yang masuk gereja itu. Terus kalian contoh, masuk sinagog tuh. Itu budaya mereka. Terus dicontoh, boikot cuman makanannya, boikot itu pemikirannya. Pemikiran Yahudi, pikiran seperti itu boikot. Budayanya Yahudi boikot. Anak-anak kita nggak makan makanan Yahudi, tapi bajunya keluar pakai bajunya Yahudi. Masya Allah hadirin. Ada anak-anak kita tapi ini nggak ada di Dompu. Keluar pakai motor metik, pakai celana pendek jin, terus pakai kaos kutang bapaknya, nggak pakai jilbab, naik motor. Mending kalau putih cantik bening gitu nggak apa-apa hadirin. Dosa-dosa deh nggak apa-apa. Ini udah hitam keriting kuku apa jerawatan, terus lewat kayak gitu. Ini sudah ya Allah ngerusak mata, ngerusak hati. Ini
Ini bajunya Yahudi dipakai terus mau boikot. Yang seperti ini nih harus dipikir juga. Kita ada Habib Abu Bakar Al-Adni itu dari dulu sudah ngomong, kita ini umat Islam di Dompu, dimanapun, kalau ada makanan dari Amerika yang enak, tinggal dicontoh aja, nggak perlu kita franchise. Kenapa sih bangga dengan mereknya? Saya gini loh hadirin, kalau masalah handphone kita nggak bisa boikot karena kita nggak bisa buat masuk akal. Tapi ayam lah ayam, masa nggak bisa bikin sendiri orang Dompu ayam ini? Masalah makanan seperti itu apa repotnya? Ayam dikasih tepung digoreng itu apa ya repotnya? Ini katanya ulama nggak usah urusan Palestina, nggak usah urusan apa, nggak perlu kita ngambil franchise dari sana untuk urusan ayam. Kalau handphone yang kemudian ini masya Allah bisa begini bisa begitu bikin sendiri nggak bisa repot, mobil nggak bisa repot. Tapi kalau ayam apa yang repot hadirin? Cuman kadang-kadang kita ini bangga kalau pakai produk mereka, ya ini pemikiran kita dirusak. Manajemen mereka buat orang itu gimana caranya kalau pakai produk mereka bangga. Kita harus rubah, punya produk sendiri, bangga. Dengan produk Indonesia, bangga. Nggak usah nunggu Palestina, itu lebih baik hadirin. Makanya hati-hati hadirin. Jangan nikahin anak laki perempuan campur. Ini apa ini? Nabi nggak pernah kayak gitu. Rasul nggak pernah seperti itu, sahabat juga nggak pernah, tabiin juga nggak pernah, salaf juga nggak pernah. Apalagi kalau yang melakukan ini adalah orang yang ngaku cucunya Rasulullah. Nggak malu apa ente? Anak cucunya Rasulullah, kadang nasabnya dipasang, terus nikahkan anak cara Yahudi. Ente pocopot aja nasab itu. Nggak pantas. Ini habaib ini hadirin. Mereka itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimuliakan kalau jalan di jalan Rasulullah. Kalau sudah keluar dari jalannya Nabi Muhammad, kemuliaan apa yang didapat? Muhammad al-Baqir ngomong sama anaknya Imam Ja'far Shadiq, ya waladi Ja'far, al-ilmu syarif bi wa bika ashraf. Hei Ja'far, ilmu itu mulia, dan yang kalau punya ilmu itu aku dan kau lebih mulia. Wal jahlu qabih bi wa bika adbah. Bodoh itu hina, tapi kalau yang bodoh kau dan aku lebih hina. Orang nggak bisa ngaji itu jelek, tapi kalau habaib nggak bisa ngaji lebih jelek. Nggak punya ilmu lebih hina hadirin. Maka itu hadirin, kadang-kadang kita ini ya Allah, budaya-budaya kayak gini nih, kenapa bisa kayak gini? Apalagi di rumah orang-orang yang menjadi safinatun Nuh. Habaib ini perahu seperti perahunya Nabi Allah Nuh yang naik selamat, tapi perahunya bocor. Malah kadang-kadang yang ngajarin mereka pakai tabarruj, pakai baju yang seperti itu, nikah habis sampai ratusan miliaran. Apa ini hadirin? Coba dipikir panjang-panjang, ini semua karena mereka nggak kenal kakeknya Rasulullah, jauh dari jalan para salafnya sholihin. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita nggak bisa nikmatnya, merasakan nikmatnya iman kalau belum cinta Nabi, kalau belum kita mencintai aulia wassalihin, dan kalau belum kita meninggalkan budaya-budaya kafir dan mengikuti budaya yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kiranya cukup saya ceramah sampai di sini. Karena kelihatannya yang hadir ini capek. Sudah capek kan? Ya belum, kamu duduk, yang berdiri ini capek. Ya Allah, ampunilah mereka ya Rob. Ulama 1 jam suruh berdiri, dia duduk ya Allah. Ini adalah zalim ya Allah, penyiksaan para pewaris Rasulullah ya Rob. Ampuni mereka ya Allah. Amin ya Rabbal. Semoga Allah temukan kita nanti di akhirat bersama Nabi Muhammad.
Semoga sebagaimana kita kumpul di majelis Rasulullah malam ini, majelis kemudian dikumpulkan kelak nanti bersama Rasulullah. Dan kami tidak lupa mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Syahrul Parsan, Bapak Wakil Bupati yang telah memberikan fasilitas izin kita kumpul seperti ini. Kalau Bapak mudahkan kita kumpul seperti ini, insya Allah Bapak dimudahkan kumpul Rasulullah. Kalau apabila Bapak polisi-polisi yang hadir memberikan keamanan, insya Allah diamankan dunia akhirat. Kalau para tentara, Babinsa yang hadir dan semuanya hadir memudahkan acara ini, insya Allah dimudahkan kelak nanti bersama Nabi Muhammad. Semua yang hadir yang punya peran, semoga rezeki yang keluar, harta yang keluar untuk majelis ini dilipat gandakan oleh Allah dan jadi sebab dapat syafaat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Allahumma ya Allah, bersihkan hati kami ya Rabb. Agungkan dalam hati kami cinta kepadamu dan Nabimu Muhammad. Jadikanlah engkau dan Nabimu Muhammad nomor satu dalam kehidupan kami ya Rabb. Ya Allah, cabut dari hati kami kecintaan dengan orang-orang yang enggak kau cintai ya Rabb. Cabut dari hati kami cinta dunia ya Allah, hingga kau tutup kami kehidupan dalam dunia ini husnul khatimah ya Rabb. Allahumma ya Allah, perkumpulan kami perkumpulan cinta Nabimu Muhammad. Tiada lain kami berharap syafaat Nabimu Muhammad. Ya Rabb, kami nggak punya apa-apa kecuali dosa, salah, hati yang kotor. Tapi kami punya kemuliaan malam ini mengagungkan kekasihmu Muhammad. Kami mulia malam ini dengan menghiasi lisan kami memuji dan membaca sejarah Nabimu Muhammad. Kami muliakan jasad kami malam ini di majelis yang diridhai oleh Nabimu Muhammad. Maka ya Allah, bersihkan hati kami, luruskan niat kami, luruskan amal ibadah kami ya Rabb berkat Nabimu Muhammad. Ya Allah, jangan kau pulangkan kami kecuali kau kabulkan hajat kami ya Rabb. Kecuali kau dekatkan kami dengan Nabimu Muhammad di dunia wa fil mahsyar wa fi yaumil akhirah wa fil jannah ma'a Rasulillah. Ya Allah, kalau nanti sakratul maut tiba dalam kehidupan kami, jadikan pemandanganku adalah wajah Nabimu Muhammad ya Rabb. Apabila kami masuk ke dalam barzah kubur kami, jadikan cahaya Nabi Muhammad adalah cahaya yang akan menjemput kami ya Rabb. Apabila di padang mahsyar kami enggak tahu jalan, Nabimu Muhammad mengatakan yang banyak sholawat paling dekat denganku. Maka jadikan sholawat ini sebab nanti di yaumil mahsyar kami dekat dengan Nabimu Muhammad ya Rabb. Dan apabila masuk surga kami masuk bersama Nabimu Muhammad ya Allah. Dan ketika masuk surga jangan pisahkan kami dari Nabimu Muhammad ya Rabb. Allahumma ya Allah, ini permintaan kami bertawassul dengan kemuliaan Nabimu Muhammad. Apakah kau akan tolak permintaan seorang orang yang mencintai Nabimu Muhammad ya Rabb, yang mengagungkan Nabimu Muhammad ya Rabb? Apakah kau biarkan kami pulang sia-sia dari majelis yang mulia ini ya Rabb? Kami umat Nabimu Muhammad, kami pencinta Nabimu Muhammad, kami perindu Nabimu Muhammad, kami pengharap syafaat Nabimu Muhammad ya Allah. Demi Allah, kami hadir di sini untuk Nabimu Muhammad, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala taruddana khaibin wala taruddana sifral ayadi. Jangan kau pulangin kami tangan kosong ya Allah. Jangan pulangin kami dengan sia-sia ya Allah. Apabila kami minta harta yang sedikit di pintu orang kaya, dia enggak menolak ya Rabb. Maka permintaan kami ini sedikit di pintu rahmat-Mu yang maha kaya ya Allah. Jangan pandang kami, pandang Nabi kami Muhammad. Jangan lihat kami yang penuh dosa, lihat Nabi Muhammad yang kami agungkan malam mulia ini, yang kami elu-elukan namanya malam ini,
yang kami baca sejarahnya malam ini, Nabi Muhammad ya Rabb. Allahumma ya Allah la tufarik bainana wa baina nabiyyina Muhammad la fil hayah wala fil wafah wala fi yaumil muwafah hatta nastami'a bihi wa anta radin anna ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.